في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia masa kiamat dan mereka akan dihisab di padang mahsyar, padahal kondisi mereka ketika kiamat itu semakin dekat fi ghaflatin mu'ridun, di dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, lagi menjadi orang-orang yang berpaling. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim beliau, Sahih Tafsir Al-Quranil Azim, berkata ciri dekatnya kiamat, kondisi manusia adalah ghaflah, dan yang kedua mu'ridun. Ghaflah dalam artian mereka disibukkan oleh ketamakan hati untuk mengejar dunia. Habis waktu mereka buat memburu dunia. Isi dalam kepala mereka, isi dalam hati mereka, cita-cita tertinggi mereka adalah dunia. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, mu'ridun. Mereka jauh daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya bahwa kiamat itu sudah dekat. Dua keadaan ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Allah tentang mendekatnya kiamat, sementara manusia jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah. Yang kedua, manusia tamak dengan dunia. Ini pula yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtarabatis sa'ah, saat kiamat semakin dekat, wala yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Manusia semakin tamak, semakin rakus, semakin bersemangat buat mencari, memburu dunia. Semakin dekat kiamat, manusia ketika itu semakin rakus dengan dunia, semakin bersemangat memburu dunia, semakin bersemangat membangun dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan mereka tidaklah semakin bertambah dekat hubungan ibadahnya dengan Allah. Tidak, justru manusia ketika itu semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saat kiamat semakin dekat, dua kondisi manusia waktu itu. Pertama, manusia semakin bersemangat memburu dunia,
semakin menghabiskan waktunya buat mengejar dunia, mengumpulkan dunia. Cita-citanya tidak lagi tersisa untuk akhirat. Cita-citanya seluruhnya ditumpahkan buat mengumpulkan dunia. Dan kondisi manusia yang kedua, wala yazdaduna minallah illa bu'da. Mereka semakin bertambah jauh hubungan ibadahnya dengan Allah. Sedikit orang yang mau mengerjakan solat 5 waktu hari ini kaum muslimin. Betul tidak? Bahkan kalaupun ada yang solat 5 waktu, banyak yang saat ini lepas solat langsung pergi, tidak memerlukan zikir. Mereka wala yadhkurunallah illa qalila. Ibadah mereka kepada Allah sangat sedikit. Baik, kapankah kiamat akan terjadi? Ada yang boleh tahu? Kalau ada yang tahu kapan kiamat terjadi, kamera ini dengan seluruh perangkatnya dan orang yang membuat kameranya, saya bagi untuk dia. Tidak ada kaum muslimin. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dengan satu kesimpulan, tidak seorang pun di bumi ini sampai hari kiamat boleh tahu bila pastinya kiamat raksasa, kehancuran alam semesta itu akan berlaku. Tidak seorang pun boleh tahu. Nabi pun, Nabi Muhammad kekasih Allah, utusan resmi dari langit, angkat tangan, tak tahu kapan boleh terjadinya kiamat itu. Ma'asyiral muslimin. Tapi Nabi menyebutkan ciri dekatnya kiamat adalah kalian temukan dulu zaman di mana pada zaman itu yang menjadi penguasa dan pemimpin adalah orang-orang yang terkenal miskin, penggembala ternak. Masya Allah. Dan mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Ketahuilah, seluruh ahli sejarah di dunia menyepakati tentang masa lalu kerajaan Arab Saudi hari ini. Arab Saudi ini, Pak, nama aslinya adalah Jazirah Arab, Al-Jaziratul Arabiyah, Jazirah Arab. Sekarang berganti nama menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Ya, siapakah Saud ini? Saud adalah seorang kepala kabilah di Jazirah Arab yang anak keturunannya dan satu kabilah itu terkenal penggembala ternak. Mereka hamba-hamba Allah, miskin-miskin, tidak beralas kaki, bajunya saja hanya rompi saja, tanpa ada baju dalam penutup dada. Mereka membawa ternak ke atas bukit, turun ke lembah, pergi ke hamparan, mencari di mana-mana ada rerumputan yang boleh dimakan oleh ternak. Suasana politik ketika itu mereka manfaatkan oleh Saud ini, dan singkat kisah, dia pun berhasil menguasai seluruh opini publik dan dia dibaiat menjadi Amir Jazirah Arab. Dibaiat oleh menjadi Amir Jazirah Arab. Saat itu Jazirah Arab mereka ubah namanya menjadi Al-Mamlakatul Arabiyyatu As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Dan lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Apa yang dilakukan oleh dinasti Saud ini dalam bingkai kerajaan Arab Saudi, apa yang dilakukannya sekarang? Yang pulang dari tanah suci, dari Masjidil Haram, mesti melihat bahwa sekarang mereka sedang membangun bangunan-bangunan megah dan tinggi di sekitar Masjidil Haram. Betul? Yang pulang dari tanah suci ini, Masya Allah bangunan-bangunannya, Pak. Bahkan Ka'bah pun seperti satu titik tahi lalat saja. Grand Zamzam dengan 7 towernya yang mengagumkan. Dan itu pun lagi dibangun bangunan-bangunan yang akan membuat mata dunia terbelalak. Dahsyat. Di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, bangunan-bangunan tinggi. Di Riyadh, orang hampir lupa kalau mereka sedang ada di Arab. Bagaikan di Eropa lagi, kota besar metropolitan. Taif, Jeddah, sehari ini Masya Allah. Dan dunia sekarang ini ditakjubkan dengan bangunan tertinggi di dunia, itu di Dubai, 860-an meter tingginya. Ketahuilah, Arab Saudi sedang membangun sekarang di Jeddah, dekat dengan tepi Laut Merah,
dekat dengan perbatasan Mekah, keluar dan masuk Jeddah, bangunan tertinggi di dunia setinggi 1,2 kilometer. Penggembala ternak, miskin, tiba-tiba mereka menjadi pemimpin dan penguasa, dan mereka berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi. Jika masa itu sudah kalian temukan, maka kiamat dekat lagi masanya dengan itu. Allahu Akbar. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa yang ingin mengatakan bahwa kita masih lama daripada kiamat? Siapa? Waktu salji turun di Arab kemarin, di Arab Saudi kemarin, apa komentar Syekh Saud Shuraim, seorang ulama besar Arab Saudi, Imam Masjidil Haram, mengatakan ini adalah tanda kiamat. Rasul mengatakan tidaklah terjadi kiamat kecuali kalian akan menyaksikan terlebih dahulu lembah-lembah di Tabuk ini mengalirkan sungainya kembali. Tanah-tanahnya akan menghijau dan subur. Dan salji sudah turun sudah di bulan Desember yang lalu. Mana pernah-pernahnya Arab Saudi turun salju. Daerah tandus kering, panas di musim panasnya, dingin menusuk di musim dinginnya. Tetapi kaum muslimin sekarang sudah turun salji. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah, selain ada 10 tanda besar kiamat muncul terlebih dahulu. 10 tanda besar kiamat muncul terlebih dahulu. Kalau tanda besarnya yang pertama sudah keluar, maka yang lain pasti menyusul dengan sangat cepat. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, pakar hadis dunia abad 20. Beliau mengatakan, apa katanya? Rasulullah bersabda, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat itu bagaikan 10 butir-butir batu marjan yang dihubungkan oleh tali di dalamnya, seperti batu tasbih lah, ya? Apabila bagian ujungnya ada simpul yang diikatkan, apabila simpul itu dipotong, yuqta'u silkun, kalau dipotong bagian simpul tadi, keluar butir pertama, yang lain pasti menyusul. Betul tidak? Kalau satu keluar, yang lain menyusul dengan sangat cepat. Makin dekat waktu kiamat, maka tanda besar kiamat itu semakin susul menyusul dengan waktu yang sangat cepat, tidak main lama. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, 7 tanda kiamat dari 10 tadi, orang Islam di muka bumi ini masih sempat mendapatkannya dan menyaksikannya. 3 lagi sudah tidak disaksikan lagi oleh orang Islam. Hanya orang-orang kafir yang tersisa di muka bumi ini yang akan mendapatkan 3 tanda besar kiamat. 7-nya orang Islam masih sempat lagi mendapatinya. Apa itu tanda besar kiamat yang 10? 1. Dajjal keluar. Dajjal ini sudah hidup. Belum lagi hidup Nabi Musa alaihissalam, Dajjal ini sudah pun ada di muka bumi ini. Sekarang Dajjal posisinya sedang ditahan oleh Allah dengan rantai-rantai besar yang mengikat kakinya, mengikat tangannya dan lehernya. Dia ditemukan di sebuah pulau di Laut Yaman oleh Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapal yang terdampar ke pulau itu. Sebaik dia keluar dari pulau itu, dia bercerita kepada Rasulullah kisah pertemuannya dengan lelaki dalam gua itu. Dan Rasul berkata, itu adalah Dajjal. Kumpulkan manusia semua. Saya ingin kabarkan bahwa Tamim Ad-Dari telah bertemu dengan Dajjal di Pulau Anu. Dan pulau ini entah bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya dengan keghaiban. Dan dia akan muncul nanti dengan tanda-tandanya. Dan nanti kita sampaikan insyaAllah ta'ala. Kemunculan Dajjal ini sudah diambang pintu. Bahkan ulama-ulama besar Timur Tengah, sekelas Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi sendiri mengatakan, hadza zamanu khurujud Dajjal. Inilah dia, zaman di mana kita hidup. Kita akan menyaksikan Dajjal keluar, air matanya pun keluar, sehingga basah bagian jubah dadanya. Dia mengatakan zaman kita Dajjal akan keluar. Karena ada tanda-tandanya kaum muslimin. Ya Rabb, kalau Dajjal sudah keluar, maka
2/3 dari seluruh umatku di muka bumi akan murtad dari Islam dan menyembah Dajjal. Makanya seluruh nabi dan rasul, kata Rasulullah, ma min nabiyyin mursal, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali setiap nabi itu memperingatkan kepada umatnya, hati-hati ya, Dajjal nanti pasti muncul. Dan tidak adalah fitnah yang lebih besar sejak bumi ini diciptakan sampai kiamat kelak yang lebih besar dan lebih berat. Fitnah itu melebihi fitnahnya Dajjal. Orang yang terkuat imannya sekalipun dari umatku ini di akhir zaman, kata Rasulullah, dia yakin dia tidak akan berubah dengan bertemu dengan Dajjal. Tapi sebaik dia berjumpa dengan Dajjal, dia akan langsung menyembah Dajjal. Orang yang paling kuat imannya akan menjadi pengikut Dajjal. Dia yakin dia tidak akan berubah. Ketika Dajjal bertemu dengannya, saya tidak akan berubah. Tahu-tahu dia bertemu dan dia akan menjadi penyembah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Lamakah Dajjal muncul? Oh tidak. Rasul mengatakan masanya Dajjal sejak dia keluar, lepas mengelilingi seluruh permukaan bumi, mendatangi seluruh kota-kota di muka bumi, dan mengajak penduduk-penduduk yang masih hidup di muka bumi untuk menjadi penyembahnya dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Lamanya hanya 40 hari saja. Tapi 40 hari itu, kata Rasulullah, hari yang pertama dari 40 itu kalian menghitungnya 1 tahun. Hari yang kedua kalian menghitungnya 1 bulan. Hari yang ketiga kalian menghitungnya 1 minggu. Dan 37 hari yang lain kalian hitunglah seperti hari-hari kalian yang biasa. Jadi kalau di total, sejak Dajjal keluar lalu mendatangi seluruh manusia yang ada di muka bumi, hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu sahaja. Habis. Hanya 2 kota yang Dajjal tidak boleh memasukinya, karena sudah dijaga, kata Rasulullah, dengan malaikat-malaikat Allah yang menghunus pedang-pedang untuk menanti kedatangan Dajjal. Coba masuk ente, tak sembleh. Yaitu Makkah dan Madinah. Hanya Makkah dan Madinah tidak boleh dimasuki Dajjal. Kemudian terakhir perjalanan Dajjal, setelah memurtadkan banyak manusia, Dajjal ini mengepung Imam Al-Mahdi dan para mujahidin, orang-orang beriman yang bergabung dengan Imam Mahdi di Masjid Jami' Amawi. Di situ ada Manaratul Bayda. Imam Mahdi terkepung. Orang-orang beriman juga terkepung. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi Dajjal. Dajjal sudah ada di luar gerbang. Bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asfahan sebanyak 70.000 manusia. Mereka berjubah hijau tanpa berjahit dengan pedang-pedang terhunus, siap untuk menghancurkan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Salat subuh pun masuk, gelap gulita. Kemudian kumandang qomat pun diperintahkan oleh Imam Mahdi. Hai muazin, qomat. Sang muazin pun qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Imam Mahdi pun maju untuk mengimami salat. Dia maju menghadap ke arah kiblat, semua orang dah siap-siap. Tiba-tiba seluruh mata mereka tertuju ke langit. Kenapa? Ada cahaya dari langit turun ke bumi. Ternyata 2 malaikat Allah yang bersayap sedang turun. Di tengah-tengahnya Nabi Isa dibawa oleh mereka. Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di pundak malaikat yang sebelah kanan, dan malaikat sebelah kiri satu lagi. Nabi Isa pun turun. Masya Allah. Rasul menceritakan dengan sangat rapi hadis ini. Semua yang ada melihat kedatangan Nabi Isa bersyukur, karena mereka sudah tahu kalau Dajjal sudah muncul, pasti Nabi Isa akan turun. Karena hanya Nabi Isa saja yang diberi oleh Allah kemampuan dan kekuatan, authority untuk membunuh Dajjal. Selain Nabi Isa tidak ada. Dan Nabi Isa sekarang sudah diantar turun oleh 2 malaikat. Nabi Isa membawa tongkat khusus dari langit, tombak yang hanya dengan tombak itu Dajjal boleh dibunuh. Maka Imam Mahdi pun mundur, mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Apa kata Nabi Isa?
La, li ta'umma anta. Engkau yang maju, jadi imamlah. Khusus zaman ini engkau imamnya, engkau pemimpinnya. Saya hanya makmummu, saya hanya penolongmu. Maka Nabi Isa pun bergabung dengan shaf pertama. Imam Mahdi mengimami solat. Lepas solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang pintu Masjid Jami' Amawi telah berhasil dijebol oleh Dajjal. Runtuh pintu itu. Maka Dajjal dengan sombongnya masuk ke dalam, dan bala tentaranya 70.000 pasukan Yahudi Asfahan sudah siap dengan pedang-pedang mereka, haus darah untuk membunuh Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Tiba-tiba Dajjal masuk gerbang, Nabi Isa pun berdiri, dan kedua tokoh ini saling berhadap-hadapan. Masya Allah. Maka menjerit Dajjal di situ, melolong kesakitan, karena kata Rasulullah, seluruh tubuhnya meleleh bagaikan garam yang dimasukkan ke dalam air hangat. Kalaulah Dajjal tetap bertahan di situ, maka Dajjal akan menjadi cairan yang mati di tempat. Dengan kesaktian yang Allah berikan, Dajjal langsung lari sejauh-jauh tempat, dan Allah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan lebih daripada Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa sudah menunggu. Terakhir Dajjal lari ke Lut, pintu Lut di Palestina, dan Nabi Isa sudah menunggu di situ. Dihunjamnya dengan kuat Dajjal itu dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka matilah Dajjal di tempat, berlumuranlah tombak itu dengan darahnya Dajjal. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa kembali bergabung ke Damaskus dengan kecepatan yang Allah memberikan, dan dia umumkan bahwa Dajjal ini darahnya sudah dibunuh. Maka bersyukurlah orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi tadi yang bersama Dajjal dengan penuh semangat perang dan membunuh, merasa inilah saatnya menguasai dunia secara penuh. Lari puntang-panting. Mereka ketakutan karena sang komandan tertinggi, imam besar mereka, Dajjal laknatullah alaih, sudah mati. Maka mereka pun lari. Rasul mengatakan saat itu orang-orang beriman, tentara Imam Mahdi dan Nabi Isa mengejar mereka kemana saja mereka sembunyi. Nah, itulah perang terakhir umat Islam melawan Yahudi. Yahudi bersembunyi di balik batu besar. Saking takutnya bersembunyi di balik batu besar. Batu itu bersuara dengan izin Allah nanti. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, qala faqtulhu. Hai Muslim, ada Yahudi sembunyi di balik saya nih. Cepat sini, tangkap, bunuh dia, kata batu. Ini hadisnya sahih ya. Sembunyi di balik pohon, sembunyi, bicara lagi pohon. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, ini ada Yahudi di belakang saya. Sini, tangkap, bunuh. Di balik tembok, di balik batu, di balik pohon, di mana saja orang Yahudi ini bersembunyi, maka alam Allah, makhluk Allah ini berbicara, berpihak kepada orang-orang beriman. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, kata Rasulullah. Hanya pohon gharqat saja yang tidak berpihak dengan orang-orang beriman, dan inilah pohon neraka nanti. Sembunyi Yahudi-Yahudi di balik pohon gharqat, pohon itu diam saja. Tapi masalahnya hadis ini udah bocor duluan ke telinga orang-orang beriman. Paham orang beriman bahwa Yahudi pasti akan paling banyak bersembunyi di balik pohon gharqat. Maka tahu enggak kaum muslimin, pohon gharqat ini 9 tahun yang lalu sudah ditanam oleh Israel sebanyak 20 juta batang pohon. Karena mereka yakin ini pohon di akhir zaman akan berpihak pada mereka. Mereka tanamilah pohon sebanyak itu. Pernah lihat pohon gharqat? Pernah lihat pohon gharqat? Belum? Pernah melihat lambang ini tidak? Lambang seperti ini. Macam mana ya? Set. Pernah lihat? Itu adalah lambang pohon gharqat. Ini lambang sakral bangsa Yahudi. Ini lambang pohon gharqat kaum muslimin. Nah, pohon gharqat ini sekarang ketinggiannya sudah 11, 12 sampai 16 meter. Dalam jumlah yang sangat banyak kebun-kebun pohon gharqat. Ternyata Yahudi sangat yakin, Pak, bahwa ini juga akhir zaman. Di kitab mereka malah lebih cepat lagi mereka memperkirakan akhir zaman itu, kemunculan Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal terbunuh, Yahudi seluruhnya habis. Muncul tanda besar kiamat yang nomor 3, yaitu munculnya, keluarnya bangsa yang tidak punya hati, tak punya perasaan. Bangsa yang suka membunuh, haus darah dan suka perang. Disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah bangsa yang dikurung oleh Dzulqarnain, sang penakluk yang agung.
Masyiral muslimin, Nabi mengatakan, saat aku ini diutus sekarang, diinformasikan oleh malaikat Jibril kepadaku bahwa tembok yang mengurung Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Sudah terbuka sebesar ini. Nanti Ya'juj dan Ma'juj Allah ceritakan di surah Al-Kahfi, Allah ceritakan dalam surat Al-Anbiya, Allah ceritakan dalam surah Al-Ankabut, Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan keluar dan membungkusi seluruh Timur Tengah. Saking banyaknya jumlah mereka, Timur Tengah mereka bungkus. Dalam artian apa? Kayak kita nih, banyak sampai setimur Tengah penuhnya Ya'juj Ma'juj itu. Tidak ada hadis apakah Ya'juj Ma'juj itu sampai ke Indonesia nanti, sampai ke Malaysia, saking banyaknya jumlah, wallahu alam, hanya Timur Tengah tertutupi oleh mereka. Nabi Isa tak boleh melawan. Imam Mahdi pun tak kuasa melawan. Orang-orang beriman malah bersembunyi. Kata Rasulullah, buatlah benteng yang kuat, bersembunyilah kalian di puncak-puncak gunung. Maka bersembunyilah Nabi Isa dan Imam Mahdi membuat benteng pertahanan terakhir. Kelaparan mereka di puncak gunung. Rasul mengatakan, Ya'juj Ma'juj ini melanglang buana menemukan manusia manapun mereka bunuh. Dan dengan ini jumlah manusia semakin banyak yang dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin, Nabi Isa pun berdoa. Lalu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Matilah seluruh mereka seperti Allah mematikan bangsanya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi melalui virus, kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang Allah datangkan dari bumi. Matilah bangsa ini secara serentak. Bumi ini busuk, mayatnya bergelimpangan di mana-mana. Nabi Isa pun mengangkat tangan. Kata Rasulullah, bahkan Nabi Isa ketika turun dari gunung, Imam Mahdi dan orang beriman, mereka harus melangkah dari satu mayat ke mayat. Saking banyaknya jumlah mayat itu. Dan seluruh wilayah Timur Tengah tertutupi oleh bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj ini. Bayangkan banyaknya kaum muslimin. Gurun Sahara, padang pasir, semuanya dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Macam mana nak dibersihkan? Lalu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya Nabi Isa berdoa, maka Allah datangkan burung-burung besar yang leher mereka sebesar dan seperti leher onta. Bayangkan besarnya burung itu. Di mana Allah sembunyikan selama ini burung itu? Wallahu alam. Hadis-hadis tentang kedatangan burung ini, setiap burung itu menukik ke bumi lalu mengangkat satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibuang entah kemana. Tidak ada riwayatnya apakah ke laut, apakah ke ruang angkasa dibawanya, wallahu a'lam. Yang jelas habis sudah Ya'juj dan Ma'juj, yang tersisa adalah jatuhan bangkai-bangkainya, daging-dagingnya, ulat-ulat yang membusuk, ya. Itu yang tersisa. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Allah datangkan hujan yang sangat lebat berhari-hari, lalu seluruh permukaan bumi kembali kinclong, kembali bersih. Masuk tanda besar kiamat yang keempat, yaitu masa-masa aman. Tegaknya khilafah yang terakhir di muka bumi di dalam kepemimpinan Imam Al-Mahdi, cucu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa-masa aman itu, jumlah manusia tersisa sedikit saja lagi, kata Rasulullah. Satu laki-laki, jumlah wanita saat itu adalah 50. Perbandingan laki-laki dengan wanita pada masa-masa aman itu, pada masa-masa khilafah adalah satu orang laki-laki, 50 orang wanita. Tapi hidup sudah aman. Binatang-binatang berbisa, hewan-hewan buas sudah bermain-main dengan manusia, dengan anak-anak kecil dan tidak menyakiti sedikit pun. Harimau, singa, serigala bermain-main dengan domba-domba yang lepas dan tidak menerkamnya, tidak memakannya. Wanita melakukan perjalanan kaki dari Hadramaut menuju ke Tanah Suci, berjalan seorang diri siang dan malam untuk beribadah haji. Tidak ada yang menyakitinya. Aman dia pergi, aman dia pulang, berjalan kaki, kata Rasulullah. Kaum muslimin yang kami muliakan, emas melimpah ruah, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan seluruhnya merata di muka bumi. Sambil jalan boleh memetik buah karena tidak ada yang punya. Boleh makan, rumput-rumputnya tebal, air-air sungainya mengalir, emas pun berserakan di mana-mana kaum muslimin. Sampai-sampai kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah orang lain. Salah seorang di antara kalian akan membawa emas sebesar genggaman tangannya, lalu diberikan kepada tetangganya, terimalah hadiah dariku, terimalah sedekah dariku. Apa kata
tetangganya yang menerima, mau saya apakan emas itu? Di dapur saya sekian ember, entah mau diapakan sekarang. Saking makmurnya manusia ketika itu kaum muslimin. Tapi masa ini tidak lama. Rasul menyebutkan masa ini hanya 7 tahun saja. Di hadis yang lain, masa ini antara 8 atau 9 tahun saja. Jadi antara 7 tahun atau 8 atau 9 tahun, masa ini pun berakhir. Macam mana cara berakhirnya? Lanjutkan. Allah pun menampakkan tanda besar kiamat yang nomor 5. Jadi yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj, yang keempat tegaknya khilafah dan munculnya masa-masa aman. Di masa-masa aman ini nanti Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia, dan Imam Mahdi digantikan oleh Al-Qahtani kata Rasulullah. Lalu di masa aman ini Allah munculkan tanda besar kiamat yang nomor 5, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Tempat dia bisa tenggelam, dari situ matahari terbit. Ini tanda besar kiamat. Saat itu manusia berbondong-bondong ingin menyatakan syahadat. Orang-orang kafir ingin masuk Islam. Orang-orang yang ingin masuk Islam ingin menyatakan syahadatnya. Tapi saat itu sudah tidak diterima lagi keislaman siapapun yang belum Islam sebelumnya. Dan saat itu sebelum matahari terbit, Allah dalam hadis sahih Imam Muslim akan memanggil matahari dari tempatnya. Matahari pun pergi meninggalkan bumi ini, sehingga tidak ada belahan bumi manapun yang terang, gelap muka dan belakang, atas dan bawah. Matahari pun menghilang. Kata Rasulullah, matahari ini sujud di bawah arasy Allah dalam waktu yang Allah saja memutuskan. Kemudian Allah berkata, wahai matahari, bangkitlah engkau dari sujudmu dan pergilah engkau kembali ke tempat posisimu semula. Terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun terbit, dan kalian di bumi pada waktu itu kata Rasulullah merasakan malam seperti 3 malam kalian. Panjang terasa Pak. Sehingga puas berulang-ulang seseorang tahajud sampai penat, sampai letih dia tahajud. Lalu dia bangun, lalu dia tertidur saking lelahnya dari tahajud. Dan dia tidur lagi sepuas-puasnya, bangkit, dia lihat masih gelap, dia pun tahajud balik. Kemudian dia tahajud sepanjang-panjangnya tahajud, seletih-letihnya tahajud, dia lihat masih gelap, dia pun tidur kembali. Pas bangun lagi, belum juga terang, dia tahajud lagi. Sampai selepas tahajud, dia gelisah, dia turun ke jalan-jalanan. Gelap gulita. Orang-orang yang beriman lainnya juga turun ke jalanan, dah puas tahajud berulang-ulang. Apa kata mereka? Ada apa ini? Ada apa ini? Kemudian mereka, kata Rasulullah, orang-orang beriman saat itu mengumandangkan azan subuh. Maka mereka siap-siap melaksanakan sholat subuh. Selepas sholat subuh mereka berzikir. Ternyata masih gelap di luar. Apa kata mereka? Mungkin tadi terlalu cepat kita azannya. Ulang balik azan. Benar kaum muslimin, ulang balik azan. Mereka pun mengumandangkan azan subuh kali kedua. Lalu mereka sholat sunat fajar 2 rakaat. Lalu mereka sholat subuh berjamaah dan berzikir lagi dengan zikir yang panjang. Belum lagi terang matahari, belum. Bahkan tanah merah di ufuk timur pun enggak nampak. Kaum muslimin, apa kata mereka? Kayaknya terlalu cepat kita azan tadi. Azan balik, azan lagi Pak. 3 kali mereka melaksanakan sholat subuh. Barulah setelah itu matahari terbit dari arah barat. Nah kata Allah, kata Rasulullah, saat malam panjang itu, itulah ibadah yang terakhir manusia di muka bumi. Kenapa? Besoknya seluruh Al-Quran Allah sudah hilangkan di muka bumi. Seluruh Al-Quran. Orang ingin melihat Al-Quran, dicari, tinggal lembaran-lembaran putih saja lagi, tidak ada tulisan. Orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz akan hilang seluruh hafalannya. Orang yang hafal Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad sekalipun akan hilang seluruh hafalannya dari kerongkongannya. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi amalan kecuali di hati mereka iman Allah, Allah, Allah. Setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin, Rasul mengatakan matahari itu terbitnya hanya setengah hari saja, lalu tenggelam balik di tempat dia terbit tadi, yaitu sebelah barat, dan besoknya dia terbit sebelah timur seperti biasa. Tapi Allah munculkan tanda kiamat yang nomor 6. Tanda besar kiamat nomor 6, yaitu seperti dalam surat Al-Anbiya, keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi sebanyak 3 kali kemunculan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi, binatang melata dari dalam perut bumi.
Binatang ini berbulu tebal dan panjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh berbicara dengan bahasa manusia. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Tongkat ini akan ditunjuknya kepada orang-orang kafir. Maka orang kafir itu, kata Rasulullah, menghitamlah wajah mereka, menghitamlah seluruh tubuh mereka, bagaikan punggung-punggung kuali yang hangus, hitam. Dan cincin Nabi Sulaiman akan diusapkannya ke wajah orang-orang yang beriman yang masih hidup di bumi pada saat itu. Maka kaum muslimin, orang beriman ini pun menjadi putih, bersih dan bercahaya wajahnya, sehingga benar-benar berbeda antara orang beriman dengan orang kafir. Maka setelah itu, kata Rasul, muncullah tanda besar kiamat yang nomor 7, yaitu angin lembut bertiup dari arah timur. Angin lembut bertiup dari arah timur. Angin ini sejuk, lembut. Tidak ada satupun orang yang mengenal Allah dan beriman kepada Allah di timur dan di barat, di utara dan di selatan, di seluruh permukaan bumi ini. Apakah dia tinggal dalam perut gua, apakah dia tinggal di gunung, di lembah, di pulau, di gurun Sahara, dimanapun saja ada orang beriman, angin ini akan menjemputnya, angin ini akan menyentuhnya, dan dia pun meninggal di situ. Orang beriman akan meninggal serentak di muka bumi pada saat itu. Seluruh orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, apakah imannya kuat, apakah imannya sedikit, meninggal serentak. Seolah-olah binatang tadi muncul buat memberi tanda, lalu setelah putih, bersih orang beriman ini, angin itu datang menjemput kepada orang-orang yang sudah diberi tanda, dan meninggallah. Tidak ada lagi tersisa orang beriman. Faham sekarang kenapa Nabi mengatakan selama masih tersisa satu saja orang beriman di muka bumi, Allah akan tunda kiamat itu 40 hari lagi. Ini pertanda seluruh orang beriman akan Allah wafatkan secara serentak, sebagai tanda besar kiamat yang nomor 7. Artinya tanda besar kiamat nomor 8 tidak ada lagi orang beriman akan menyaksikan, yaitu penenggelaman bumi di sebelah timur. Tanda kiamat yang nomor 10, nomor 9, penenggelaman bumi di sebelah barat. Dan tanda kiamat yang ke-10 adalah munculnya api raksasa yang menggiring manusia ke wilayah Syam. Dan situlah nanti kiamat raksasa, kehancuran alam semesta terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh orang Islam umat Nabi Muhammad. Kapan itu Pak Kiai? Mungkin 1000 tahun lagi kah? Atau mungkin 100.000 tahun lagi? Ada yang berani mengatakan demikian? Yuk kita dengarkan sebentar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang umur umat Islam, ketika aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai wafatnya orang Islam di muka bumi ini secara serentak. Allah memberikan rentang waktu yang disediakan oleh Allah untuk umat Islam lebih dari 1400 tahun, kata Rasulullah, tapi tidak sampai 1500 tahun hitungan Hijriyah. Saya ulangi, dalam hadis-hadis yang sangat banyak, mulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafatnya seluruh orang Islam serentak di muka bumi ini, ada umur umat Islam yang telah Allah bataskan, yaitu lebih 1400 tahun hitungan Hijriyah, tidak sampai 1500 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, kita sudah 1400 tahun berapa sekarang? Hitungan Hijriyah. Tahun Hijrah kita sudah berapa sekarang kaum muslimin? 1435. 1435 Hijriah. Rasul mengatakan umur umat Islam lebih 1400 tahun dan tidak sampai 1500 tahun. Kita sudah 1435 sekarang ini. Ada hadis-hadis yang lain yang penuh dengan hitungan-hitungan matematika. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan kitab fenomenal beliau, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, yaitu judul kitabnya Fathul Bari.
Beliau adalah pakar dan ahli hadis dunia yang kitab Fathul Bari menjadi rujukan seluruh ulama-ulama besar dunia sampai hari kiamat. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi ini di dalam kitab Umur Umat Islam beliau di Syarh Fathul Bari, dan juga dalam kitab Al-Ijarah jilid yang keempat naskah asli Arab halaman 570-an di kitab Al-Ijarah. Juga lihat di Kitabul Fitan tentang Umur Umat Islam. Apa komentar Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Lebih dan kurang, mungkin lebih sedikit, mungkin kurang sedikit, umur umat Islam sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam di dunia, lebih dan kurang, boleh jadi lebih sedikit, boleh jadi juga kurang sedikit, adalah 1476 tahun saja. Lebih dan kurang sedikit. Imam As-Suyuti mengatakan, kalau menurut hitungan saya dari hadis-hadis Nabi, 1477 tahun saja. Beda setahun saja. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang paling aman pokoknya, katanya, main pokoknya dia, pokoknya lebih 1400 tahun, yang pasti tidak sampai 1500 tahun. Nah, kaum muslimin, yuk kita coba menghitung dengan hitungan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan umur umat Islam ini lebih dan kurang 1476. Sekarang kita berapa, Pak? 1435. Silakan dikurang-kurangi. Berapa sisa yang di depan kita lagi? 41 tahun saja lagi. Lalu umat Islam akan meninggal serentak. 7 tanda besar kiamat akan kita dapati, akan kita temukan. Masya Allah, la haula wa la quwata. Allah. Hitungannya Hijriyah loh. Hijriyah itu mulai dihitung sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Artinya ada 13 tahun semenjak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, belum kita masukkan dalam hitungan. Artinya yang 41 tadi dikurangi lagi 13. Berapa? Tinggal 28 tahun lebih dan kurang ke depan. Makanya ulama-ulama besar Timur Tengah sekarang mengatakan, memperingatkan manusia semua bahwa kasus pertempuran, peperangan, pembantaian yang terjadi di Suriah hari ini adalah cikal bakal tegaknya khilafah yang terakhir di muka bumi. Karena khilafah akan tegak di Damaskus dan berjayanya nanti di Palestina, kata Rasulullah dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, Masya Allah, kita sedang menuju akhir zaman. Pak Kiai, Ustaz, kami berat menerima dan mungkin kami tidak percaya. Ya terserah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya, imanilah ini. Yang tidak mau percaya, kufurilah. Tidak ada masalah. La ikraha fid din. Seorang hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, entah apa alasan dan bagaimana caranya, Allah takdirkan pada malam tanggal 31 Februari di Bintulu, Allah datangkan ke masjid Darul Hidayah, berbicara di hadapan hamba-hambanya, menceritakan dengan secara jelas dan terang hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda alam tentang dekatnya kiamat. Ternyata ada yang tidak percaya, terserah, tidak ada yang memaksa. Tapi yang percaya, maka ada tawaran berikutnya yang ditawarkan oleh Rasul. Tawaran bahasa Malaysianya benar, tawaran juga. Ada tawaran Rasulullah kepada umatnya. Yang percaya, kalian lakukan ini, kalian lakukan ini, kalian lakukan ini, agar kalian selamat, agar kalian terjaga. Yang tidak percaya, maka dia masih menari-nari di muka bumi ini, mengumpulkan dunia yang sebentar lagi akan disesalinya. Dia akan meratap dengan emas yang banyak tak berguna. Dia akan menyesal dengan ringgit-ringgit manusia yang sampai ratusan juta, dan semuanya tidak bermanfaat. Kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat, belum satu pun yang dimulai oleh Allah. Belum muncul Dajjal kan? Belum. Kalau Dajjal sudah muncul, maka yang lain akan menyusul dengan sangat cepat. Dan seluruh ulama ahli hadis, ulama-ulama para fuqaha, mulai dari sahabat sampai sekarang, dan ini akan menjadi akidah umat sampai hari kiamat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Dajjal tidak akan keluar sampai tokoh legendaris akhir zaman Allah munculkan dulu, yaitu Imam Al-Mahdi.
Imam Al-Mahdi ini menurut hadis-hadis yang disusun dan dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, menanti kedatangan Al-Mahdi. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi, hadis-hadis sahih yang sanadnya, runutannya ke atas sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kok bisa Imam Mahdi akan muncul? Sebelum kemunculan Dajjal, Imam Mahdi terlebih dahulu akan keluar. Dan dia dari keturunan kandungku, dari nasab Fatimah, dari keturunan Ali. Dan dalam hadis Rasul mengatakan dia adalah dari Hasan bin Ali, Hasan bin Fatimah. Sementara versi Imam Mahdi menurut Syiah dari Husain bin Ali. Mereka karang-karanglah hadis-hadis mereka yang tidak ditemukan sanadnya, yang tidak ditemukan riwayatnya. Kemudian mereka katakan bahwa Imam Mahdi itu dari kelompok kami nanti, dari kelompok Syiah. Ya, dianya dari Husain bin Ali. Ma'asyiral muslimin, Imam Mahdi versi Syiah, kalau dia muncul, Abu Bakar dan Umar akan mereka bangkitkan lalu disiksa oleh Imam Mahdi sampai hari kiamat. Istri Rasul itu Bunda Aisyah, istri Nabi yang lain akan disiksa dan dirajam sampai hari kiamat. Masjid kaum muslimin seluruh dunia akan diruntuhkan. Yang tidak mau masuk Syiah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dibunuh oleh mereka. Dan Imam Mahdi ini kerjanya akan menghancurkan Ka'bah dan memindahkan tanah suci ke Iran. Enak betul Imam Mahdi mereka. Tetapi alhamdulillah itu semuanya tidak ada akan terwujud. Karena Imam Mahdi yang sesungguhnya, hadis-hadis yang bercerita tentang itu dari Rasulullah, hadis-hadis ini sahih, bahkan sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Hadis-hadis ini menyebutkan kemunculan Mahdi itu dengan beberapa tanda. Satu, tidaklah muncul Al-Mahdi kecuali seluruh muka bumi akan penuh dengan keributan dan huru-hara. Bencana demi bencana susul menyusul di berbagai tempat. Yang kedua, tidaklah muncul Al-Mahdi kecuali fitnah, pembantaian dan peperangan di Syam membara dan bergelora. Syam itu di mana? Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon pada hari ini. Dan keempat wilayah itu sudah membara dalam fitnah, peperangan dan pembantaian umat Islam oleh para penguasa-penguasanya yang Syiah. Kaum muslimin hari ini sudah terwujud, di mana tempat Imam Mahdi akan mengembangkan wilayah dan mengembangkan pemerintahan khilafah. Di situ sudah membara peperangan dan pembantaian pada hari ini. Allahu Akbar. Kemudian tidaklah muncul Al-Mahdi kecuali seorang raja yang menguasai Mekah dan meninggal dunia. Mekah Madinah meninggal dunia, 3 calon penggantinya saling berlomba-lomba, berebutan, bunuh-membunuh untuk memperebutkan kekuasaan itu. Wala yakunu li ahadin minhum, tidak akan jatuh kepada seorang pun dari antara mereka yang bertiga yang berebut itu, karena kekuasaan itu akan jatuh ke tangan cucu kandungku min itrati, ya, min waladi Fatimah, dari cucu kandungku. Bahwa Al-Mahdi lah nanti yang akan menggenggam Makkah dan Madinah, menguasai kembali Jazirah Arab. Kaum muslimin, Raja Abdullah pada hari ini sudah di usia beliau yang 90 tahunan. Kalau dihitung hitungan Hijriah, sudah 93 umur beliau sekarang. Raja Abdullah yang menguasai Mekah dan Madinah dan kerajaan Arab Saudi pada hari ini. Betul? Usia beliau sudah 90 tahunan. 3 pangeran calon penggantinya. Mereka kan ada 5 pangeran dulu. Fahad, Abdullah, Fayed, Sultan dan Naif. Keempat pangeran ini yang awal menjabat sebagai penguasa dari mereka berlima adalah Raja Fahad. Kemudian Raja Fahad meninggal dunia, maka Pangeran Abdullah diambil karena dia yang tertua, diambil sebagai penggantinya. Tinggal 3 lagi kaum muslimin. Yang 3 ini sudah memegang jabatan-jabatan penting di Arab Saudi. Ada sebagai menteri pertahanan, ada sebagai menteri dalam negeri dan sebagainya. Yang 3 ini, 1 orang sudah meninggal kemarin, yaitu Pangeran Sultan. Berarti tinggal 2. Dalam hadis 3. Ternyata Raja Abdullah sudah mencalonkan 1 orang lagi, yaitu putra kandungnya yang baru berusia 15 tahun sebagai calon putra mahkota selepas dia. Berarti ada 3 lagi kan? Nabi mengatakan akan saling berbunuhan dan tidak akan jatuh kekuasaan itu kepada seorang pun di antara mereka bertiga, karena Al-Mahdi lah yang akan memegang tampuk kekuasaan itu. Masya Allah,
Artinya sekarang umat manusia sedang menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi. Al-Mahdi hanya akan datang, kata Rasulullah SAW, ketika teknologi kalian seluruhnya sudah tidak ada. Kalian akan berperang dengan Imam Al-Mahdi, menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kalian akan berjalan di atas kaki kalian dan menunggang kuda. Kalian akan berperang seperti hari ini kita berperang. Thumma uttum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali seperti hari ini, kata Rasulullah. Kamu akan berperang dengan kuda, dengan panah, dengan tombak, dengan pedang. Kamu akan berjalan kaki di atas kaki-kaki kamu. Ketika Al-Mahdi muncul, teknologi seluruhnya sudah musnah. Subhanallah. Steve Jobs mengatakan dia menemukan teknologi digital, penguasa teknologi iPad, dia yang menguasai ini, dan dia berkata kepada lebih daripada 2000 karyawannya, selepas saya adalah orang yang terakhir yang menemukan teknologi ini. Selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Itu pernyataan seorang ilmuwan sekelas Steve Jobs, bukan seorang bodoh yang bicara. Albert Einstein, kenal dengan Albert Einstein? Kenal? Pernah jumpa? Belum, sama. Tapi pernyataan beliau ini dirilis oleh seluruh dunia ketika beliau didesak, tolong ceritakan kepada kami prediksimu. Dia pakar kimia dunia. Prediksimu tentang perang dunia ketiga besok ini, kita akan berperang dengan cara apa, dengan senjata apa? Jawaban beliau sangat menakjubkan. Perang dunia ketiga, kalian tidak akan menggunakan teknologi apapun yang kalian temukan hari ini. Kalian akan berperang dengan senjata-senjata manual, entah apapun itu senjatanya. Kalian akan berperang dengan senjata manual. Masya Allah, ternyata lebih 20 tahun yang lalu, itu NASA Amerika dan kekuatan-kekuatan intelektual, para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis dunia menyepakati bahwa sekian puluh tahun yang akan datang, yaitu pada tahun-tahun sekarang ini, bumi ini akan memasuki wilayah sungai, arus sungai meteor, dan bumi ini akan mengalami hujan meteor. Kaum muslimin, meteor ini dikatakan oleh Michael Penn, ini akan menghentikan semua teknologi yang dimiliki manusia di bumi ini. Ada pengurainya tersendiri, kaum muslimin. InsyaAllah ta'ala ini akan kita uraikan. Pada intinya, teknologi kita berhenti secara serentak di muka bumi ini. Maka benar kata pakar-pakar, wajar kalau hari ini Amerika sudah selesai mempersiapkan 6 bunker raksasa di dalam tanah mereka, 30-300 meter kedalamannya. 6 bunker raksasa, kaum muslimin. Mereka sudah persiapkan ini. Satu bunker itu semacam kota kecil yang mereka buat di bawah tanah, ya. Mereka sudah persiapkan mampu memuat 500.000 manusia satu bunkernya. Dengan fasilitas hidup, satu bunker itu boleh bertahan selama 1 tahun. Mereka sudah selesai kaum muslimin. Udah 1 tahun ini mereka selesaikan. Tinggal mengisi orang aja lagi. Kenapa? Bumi ini akan diserang meteor nanti. Dan tahun yang lalu sudah 3 meteor yang menabrak bumi. Satu di Siberia, Rusia, ya kan? Satu di Siberia, Rusia, pada tanggal 14 Februari 2013. Yang kedua jatuhnya di Argentina, dan itu meledak di atas negara Argentina, sehingga pada malam hari itu tanggal 15 April, ya, meledaknya di atas negara Argentina. 8 kota pada malam hari itu langsung terang benderang beberapa detik. Dan yang ketiga jatuhnya di Los Angeles, ini pada tanggal 6 November 2013. 3 meteor sudah jatuh. NASA Amerika mengumumkan ada 1.300 meteor yang akan menabrak bumi dalam 4 tahun ini, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Sehingga apa kata pemerintahan Rusia kepada dunia? Tidak ada yang mampu menyelamatkan bumi dari serangan meteor kecuali doa, katanya. Negara ateis, Pak, yang anti Tuhan selama ini, mengatakan yang boleh menyelamatkan bumi dari serangan meteor hanyalah doa, katanya. Baru ketahuan bahwa bagaimanapun sombongnya manusia, mereka akan kembali kepada fitrahnya. Doa itu berarti ke siapa, Pak? Ke Allah, kan? Mereka yakin bumi ini tidak akan selamat dari serangan meteor. Dan Rasul berkata, di akhir zaman nanti akan terjadi duhonun yang menggelapi bumi selama 40 hari 40 malam. Gelap bumi ini, gelap gulita. Orang-orang kafir akan berubah bentuk, mereka menjadi jelek-jelek, melepuh-melepuh, karena kegelapan itu panas, kaum muslimin. Rasul mengatakan, kalian letakkan telapak tangan kalian di wajah kalian, maka tidak ada yang boleh melihat telapak tangannya saking gelapnya. Itu selama 40 hari 40 malam. Ternyata pakar astronomi dunia Michael Penn mengatakan, saat meteor itu jatuh,
ke daratan, maka terjadi ledakan yang mempunyai ledakan lebih daripada ledakan peluru nuklir yang meledak di Nagasaki, Hiroshima. Kekuatannya sampai 1 juta kali lipat. Jika ia menabrak bumi kita, dan di antara meteor itu ada yang berkekuatan seperti itu, kaum muslimin, bumi ini akan dilobangi oleh meteor tersebut. Lubang tersebut membumbung ke langit, partikel-partikelnya dengan kecepatan 800 km per jam akan langsung terbungkusi bumi kita dengan kegelapan yang luar biasa. Dan ini menjadikan bumi kita ini berbahaya untuk dihirup udaranya. Rasul mengatakan dalam hadis sanadnya Jaid dari Ibnu Jarir, di mana Rasulullah berkata, hati-hati kalian di akhir zaman akan terjadi dukun, tenggelamnya bumi ini dalam kegelapan selama 40 hari 40 malam, kata Rasulullah. Orang-orang kafir akan keluar asap dari hidungnya, dari telinganya, dari lubang duburnya, dan melepuh-melepuhlah kulitnya, berubah bentuk wajahnya. Orang beriman yang tipis amal solehnya sebelum itu juga mengalami nasib seperti orang kafir. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak, Allah akan buat dia tahan dengan udara yang begitu gelap dan begitu panas. Mereka hanya seperti orang yang terkena flu dan demam saja. Orang beriman yang sebelumnya punya amal soleh banyak, kaum muslimin. Orang beriman yang sebelumnya punya amal soleh yang banyak. Orang kafir akan melepuh mereka. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini di akhir zaman akan terjadi penenggelaman bumi. Bumi ini merengkah-merengkah, lalu yang di atas masuk ke dalam, yang di bawah naik ke atas. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk. Wa qadhfun, dan serangan meteor. Kalau sahabat bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu terjadinya? Kapan ya Rasul? Kami ingin tahu kapan. Rasul mengatakan, itu nanti terjadi ketika 3 keadaan sudah muncul. Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kalau penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Kedua, kalau alat-alat musik dan musik-musik sudah disenangi dan dicintai oleh umatku. Yang ketiga, kalau benda-benda memabukkan, benda-benda haram sudah menyebar luas kemana-mana dan dikonsumsi oleh umatku. 3 keadaan ini sudah terjadi enggak sekarang? Sudah terjadi apa tidak, ibu-ibu? Sudah? Meteor sudah mulai menggedor bumi? Sudah. Kaum muslimin yang kami muliakan, banyak lagi tanda-tanda yang mengarahkan kita kepada dekatnya kiamat dan dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Ingat, Rasulullah mengatakan saat Imam Mahdi itu muncul, kalian walaupun merangkak di atas salju, kalian harus merangkak untuk berbaiat kepadanya. Berbaiat kepadanya walaupun melangkah di atas salju. Imam Mahdi munculnya di mana? Imam Mahdi munculnya di mana? Di mana Imam Mahdi munculnya? Dia dibaiat nanti di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di sana nanti. Ciri kemunculannya, dia akan dikejar oleh 300 orang pasukan Sufyani yang berangkat dari Syam, dan beliau ada seorang laki-laki dari Damaskus dikejar. Laki-laki ini lari jalan kaki. Yang mengejar pun 300 orang juga pakai jalan kaki. Ingat, teknologi sudah tidak ada nanti ya. Saya Imam Mahdi, mereka hanya jalan kaki, tak ada helikopter, tidak ada pesawat, tidak ada apapun kendaraan yang boleh mengejar. Imam Mahdi dikejar, Imam Mahdi lewat Madinah. Mereka yang 300 orang itu mengejar juga lewat Madinah. Siapa-siapa pun orang yang ditemui oleh 300 orang itu akan dibunuh. Kemudian yang membunuh adalah 300 orang ini. Laki-laki ini yang dikejar sampai ke Al-Baida. Al-Baida adalah sebuah kota kecil berbatasan antara Madinah dengan Mekah. Laki-laki ini terus ke Mekah. Dan yang 300 orang itu sampai di Al-Baida, Allah tenggelamkan bumi. Allah rengkahkan bumi, tenggelam mereka seluruhnya. Isi kota itu dengan penduduknya masuk ke dalam lubang yang tenggelam, yang dinyalakan oleh Allah itu. 300 orang ini tenggelam kecuali 1 orang. Yang 1 orang inilah mengabarkan, yang kami kejar lewat masuk ke Mekah, sementara kami tenggelam di Al-Baida. Taulah manusia bahwa laki-laki dikejar itulah, kata Rasulullah, Al-Mahdi. Maka berlomba-lomba orang ingin membaiatnya. Ingat kaum muslimin, saat dia diminta untuk dibaiat, dia menolak. Saya bukan Mahdi, saya bukan Mahdi. Jadi ingat, sekarang banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi ya. Aku Al-Mahdi, berbaiatlah kepadaku.
Imam Mahdi yang sesungguhnya malah menolak dia bukan Al-Mahdi. Kalian salah orang. Padahal tanda-tandanya ada pada dirinya semua. Ini kaum muslimin yang kami muliakan, dan laki-laki ini sudah sangat dekat waktu kemunculannya insyaallah taala. Dia dibaiat menjadi Al-Mahdi oleh kaum muslimin dalam usia 40 tahun. Seperti aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dalam usia 40 tahun. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Beliau dibaiat dan kaum muslimin walaupun merangkak di atas salju, merangkaklah. Subhanallah, Arab Saudi sekarang sudah mulai dituruni salji. Subhanallah. Mesir yang tidak pernah turun salji sudah turun salji walaupun merangkak di atas salji. Suriah, bahkan Israel bulan Desember yang lalu tanggal 14 Desember sudah turun salji sampai 1 meter ketinggiannya. Masya Allah, Masya Allah kaum muslimin. Jazirah Arab yang gak pernah turun salji sudah sekarang turun salji. Apakah tahun ini kemunculan Al-Mahdi? Wallahu alam. Apakah tahun esok? Yang jelas 7 tanda besar kiamat umat Islam akan menyaksikannya. Bersiap-siaplah, dan Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Di saat huru-hara dan fitnah itu membara. Di hadis yang lain, huru-hara dan fitnah itu adalah Syam. Kalian semua wahai umatku, kata Nabi, berlomba-lombalah melakukan amal-amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dan sekarang fitnah di Syam sudah berjalan 2 tahun 10 bulan, hampir 3 tahun lagi. Apabila kita tidak mengambil kesempatan ini, berlomba-lomba melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, menjadi manusia yang soleh sebaik-baiknya, maka kita sudah terlambat kaum muslimin. Sekarang masih ada waktu, walaupun hanya beberapa saat. Maksimalkan sholat berjamaah di masjid-masjid 5 waktu. Upayakan mengerjakan sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah dimanapun berada. Perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikirlah, sholat duha, dan tengah malam bangkitlah tahajud. Hanya orang tahajud yang kuat menahan pikulan dan beratnya beban akhir zaman kaum muslimin. Bangkitlah tahajud walau hanya 2 rakaat dan 1 witir. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Fulus yang ada manfaatkan buat ibadah sekarang. Bantulah hamba-hamba Allah yang kesusahan. Bantulah perjuangan, bantulah agama Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah ke tanah suci, bawalah keluarga selagi masih ada pesawat hari ini. Selagi belum perang di tanah suci kaum muslimin, belum perang saudara, selagi masih ada waktu, maksimalkan ibadah. Dan mohon dengar baik-baik, saya menyampaikan ini bukan buat melemahkan semangat hidup kita, justru kebalikannya. Saya sampaikan ini agar semangat hidup kita membara dengan cara yang benar. Ini waktuku yang tersisa untuk mempersiapkan kehidupan akhiratku. Ini waktuku yang masih aman. Aku harus maksimal menjadi manusia terbaik, baik dengan Allah urusanku atau dengan manusia. Jadilah the best man, the best woman in the world, ya. Jadilah manusia yang terbaik di muka bumi ini, ibarat Allah. Kata Rasul, kalaupun besok pasti kiamat terjadi, kalaupun besok pasti kiamat terjadi, masih ada 1 bitir kurma, biji kurma di tangan kamu. Tanam, kata Rasulullah, tanam. Walaupun kita tidak akan menuai hasilnya, kita tidak akan melihat batangnya tumbuh, tanam. Walaupun besok udah kiamat. Artinya apa? Apapun aktiviti duniawi kita yang saat ini sedang kita jalani, yang sedang kita geluti, jangan berhenti. Udah mau kiamat, ngapain juga kawin? Jadi anak muda nggak ada niat kawin lagi. Ngapain kawin? Nanti kawin punya anak, padahal mau kiamat, anak kecil-kecil kan kesian. Yang nambah anak juga gitu, nggak semangat lagi. Udahlah, anak cukuplah 1 aja. Nambah lagi anak udah mau kiamat ini. Yang membangun rumah juga hilang putus asa, semangat rumahnya bangun rumah. Udah bangun sajalah terus. Yang sedang kerja aja terus. Cuma semua apa yang dilakukannya harus diniatkan mencari ridha Allah. Dan kalau ada penghasilan, ada pendapatan, jadikan itu untuk tabungan akhirat kita. Sekarang kaum muslimin, kejar waktunya. Kejar sebelum terlambat. Beruntunglah orang yang bersiap-siap, dan merugilah orang-orang yang tidak bersiap-siap. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya anjurkan, persiapkan diri dengan moral impact, dengan mental impact, ya. Persiapkan diri dengan intellectual impact. Ada di sini anjuran kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara moral.
Persiapkan fisik kita, physical impact. Persiapkan seluruhnya. Persiapan ini nanti di kitab bisa didapatkan pada halaman 253 sampai halaman 304. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi manusia terbaik, manusia yang terkuat di akhir zaman, kaum muslimin yang kami muliakan. Semoga ini bermanfaat. Semoga yang kami sampaikan menjadikan kita mempunyai semangat baru hidup ini. Robah mindset kita selama ini. Bukan dunia lagi yang harus kita pertahankan, tetapi kehidupan akhirat yang harus kita kejar. Manfaatkan dunia yang ada. Ini anak-anak kami, jadikanlah diri kalian secepatnya menjadi wali-wali Allah dan keluarga-keluarga Allah di bumi. Para hafizul Quran adalah keluarga-keluarga Allah di bumi. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak yang hafal Al-Quran termasuk anak-anak surga yang Allah jaga di dunia ini. Masya Allah, selagi umur kalian masih bagus. Bapak-bapak, bangunkan istrinya Pak, bangunkan keluarganya tengah malam tahajud. Salat duha jangan sia-siakan, walau hanya 2 rakaat. Kalau boleh 4 rakaat, kalau sanggup 6 rakaat lagi cantik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada seorang pun dari kita yang tidak memanfaatkan sisa waktu yang masih Allah percayakan sebelum meteor jatuh ke bumi ini dan merubah segala-galanya. Sebelum Dajjal muncul dan terlambatlah waktu kita untuk bersiap-siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.